www.moveonlineradio.com. Ada Mahalini dengan mati-matian yang Anda dengarkan di Move Radio. Baik, saya kembali di segmen kedua di 085260779177. Itu adalah line telepon. Anda bisa masuk dan bertanya atau juga mungkin ingin berdiskusi, memberikan saran silakan, dan juga bisa sampaikan melalui line WhatsApp-nya ya di 085260779177. Baik, kita masih lanjut. Anda yang mendengarkan kita di Move Radio dan juga menyaksikan kita langsung dari channel YouTube Move Radio Official. Saya masih bersama Pak Syahril Nizam Abdul Malik selaku Konsul Jenderal Malaysia yang ada di Medan. Baik, saya mau bertanya lagi nih Bang, kalau kita lanjut berbicara tentang langkah-langkah apa yang akan diambil nantinya untuk memperkuat hubungan diplomatik. Berbicara masalah diplomatik yang ada di kawasan ASEAN, 10 negara yang ada di ASEAN ini. Apa rencananya nanti akan diambil langkah oleh Malaysia ketika nanti menjadi tuan rumah di tahun depan? Selaku pengurusi ASEAN, kita menekankan supaya negara-negara ASEAN dan juga negara-negara rakan di alam ASEAN untuk terus mematuhi persetujuan-persetujuan yang telah kita capai sebelum ini. Kita harus memastikan apa yang dipersetujui itu dilaksanakan sebaik mungkin. Barulah ASEAN itu sendiri menjadi satu badan platform yang efektif. Jadi kita mahu memastikan apa yang kita persetujui di peringkat ASEAN, di peringkat dua hala dan juga di peringkat pelbagai hala, multilateral setting or regional setting, it has to be adhered to by all members of the ASEAN and also the ASEAN Dialogue Partners. Ini yang harus kita tekankan. Strategi kita adalah untuk kita memastikan apa yang berlaku itu tidak terlalu ada perbezaan antara retorik dan juga apa yang dibincangkan di peringkat ASEAN. Sebab itu dalam ASEAN itu sendiri antara elemen yang sering disebut-sebut, kita katakan kita ini lebih kepada dipanggil apa? Silent diplomacy. Kita boleh menyelesaikan isu itu secara dalaman, secara ASEAN itu sendiri. Dan ASEAN harus menekankan, harus berpegang kepada kepentingan bahawa kita melaksanakan menyelesaikan masalah-masalah ASEAN itu secara bersama. Dan ASEAN harus menekalkan kepusatan ASEAN ataupun kita tegaskan kepada ASEAN centrality untuk kita menyelesaikan masalah-masalah di rantau ini tanpa campur tangan pihak-pihak luar. Kalau masalah itu antara Malaysia dan Indonesia, biarlah kita selesaikan. Kalau masalah itu antara negara-negara ASEAN, biarlah negara ASEAN itu. Itulah saling diplomasi tadi ya. Dan saya rasa kita telah melihat peranan Malaysia dalam konteks ini bila kita ada konflik di selatan Thailand, Malaysia menjadi salah negara yang menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik di situ. Sama juga di Indonesia, selatan Filipina. Malaysia dan beberapa negara lain masuk sebagai International Monitoring Force untuk memastikan keamanan di selatan Filipina. Jadi apa yang saya cuba sampaikan adalah kalau ada sebarang konflik ataupun sebarang konflik ataupun ada perkara-perkara yang tidak kita persetujui di negara ASEAN ini, harus kita selesaikan secara internal lah, sesama ASEAN saja. Barulah kuasa ASEAN itu selaku kuasa ASEAN yang sentral itu, kepusatan ASEAN itu dapat dikekalkan. Kalau kita membawa elemen-elemen luar masuk, perbincangan itu akan menjadi dinamik, perbincangan itu akan jadi lebih lain. Karena ada orang lain ya. Baik, yang menjadi pertanyaan kan sebenarnya kan memang ASEAN ini menjadi market yang cukup menarik bagi Eropa atau juga negara-negara yang ada di luar ASEAN ya, Bang Syahril ya. Nah, apakah nanti ke depannya Malaysia yang menjadi tuan rumah di bulan Januari nanti di 2025 nanti juga akan memikirkan seperti apa keberlangsungan perdagangan sesama internal ASEAN saja untuk membuat ASEAN ini lebih kuat tentunya. Apakah juga nanti juga akan berpikir seperti apa ASEAN ini juga bisa menciptakan produk-produk yang katanya hampir beberapa negara ASEAN itu diserang oleh produk-produk dengan harga murah sehingga menghancurkan produk mereka di dalam negerinya masing-masing. Itu terjadi juga sebenarnya di Indonesia. Apakah ini juga menjadi perhatian penting ke depannya juga bagi ASEAN untuk mendukung anggota-anggota ASEAN, 10 negara ASEAN ini juga untuk memperkuat berbicara masalah ekonomi di dalam negeri mereka masing-masing juga? Dalam struktur ASEAN itu sendiri, kita ada 3 tonggak. Tonggak politik dan keselamatan, tonggak ekonomi dan tonggak sosial.
Jadi soalan bapa tadi lebih menjurus kepada tonggak ekonomi itu Ekonomi. sendiri. Jadi Malaysia selaku negara ASEAN dan juga yang akan menjadi pengerusi pada tahun hadapan, kita terus menekankan supaya ASEAN ini menjadi satu single market. Oke, single market itu ideanya. Yang Oke. menjadi global economy. Saya kira sekarang ini pada ketika ini ASEAN merupakan kelompok ekonomi keempat terbesar di dunia. Oke. Jadi bila menjadi kuasa ekonomi yang besar di dunia ini dengan gabungan 10 negara ASEAN dan kita telah menandatangani ASEAN Free Trade Agreement itu sendiri, memang ada cabaran-cabaran di peringkat intra-ASEAN itu sendiri yang harus kita atasi. Seperti yang Bapak katakan tadi, kalau negara ASEAN A menghasilkan produk A, negara ASEAN B pun menghasilkan A, jadi berlaku satu competition antara semua. Betul. Itu memang tidak dapat dielakkan, tapi perkara-perkara ini terus dibincangkan supaya produk-produk ASEAN itu sendiri termasuk dalam satu ekosistem yang melengkapkan antara satu sama lain. Kita tidak perlu bersaing. Betul. Tapi kita saling melengkapi antara satu sama. Itu yang kita cuba laksanakan di peringkat ASEAN. Kalau saya boleh ambil contoh dari konteks hubungan, bila kita bercakap tentang intra-ASEAN, kita tidak dapat lari daripada membicarakan tentang hubungan dua hala antara negara juga. Betul. Jadi kalau mengambil contoh hubungan dua hala antara Malaysia dan Indonesia pada Jun 2023, sewaktu Presiden Jokowi bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia, Pak Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur, kita telah menandatangani satu MOU untuk membolehkan sertifikasi halal Malaysia itu diterima oleh Indonesia dan sertifikasi halal Indonesia itu diterima oleh Malaysia. Oke, itu sudah berjalan belum, Bang? Sudah ditandatangani, sedang dalam proses untuk dilaksanakan. Oke. Saya kira sudah berjalan. Jadi kita tidak perlukan dua kali. Wah, itu bagus, mempersingkat ya sebenarnya proses di negara masing-masing ya. Jadi kalau misalnya barang Indonesia sudah tersertifikasi halal, itu tanpa harus disertifikasi halal Malaysia lagi sudah boleh masuk. Indonesia kedua-duanya negara Muslim. Benar. Halal di Indonesia itu halal di Malaysia juga. Ya. Itu yang kita mahukan. Ini saya kata kita permudahkan perdagangan intra-trade antara ASEAN. Ini yang kita cuba tekankan untuk kepengurusan ASEAN pada 2025 nanti. Nah, ini menarik sebenarnya ketika tadi Bang Syahril mengatakan bicara masalah single market ASEAN. Saya rasa memang kita tidak cari kesalahan atau juga seperti apa, tapi saling memperkuat antara sesama negara ASEAN lainnya. Seperti mempermudah logo halal tadi yang tanpa harus ada prosedur yang panjang di masing-masing negara itu sudah bisa masuk sebenarnya. Karena mengingat Malaysia dan Indonesia merupakan komunitas muslim terbesar di dunia saat ini. Nah, yang menarik lagi sebenarnya Bang, kalau kita lihat apa sih rencana menangani isu regional seperti keamanan. Tadi kan juga kita bicara 3 tonggak tadi. Yang tonggak pertama tadi adalah politik, yang kedua adalah ekonomi, dan ketiga adalah sosial. Nah, berbicara masalah keamanan maritim dan juga migrasi ini kan juga masih menjadi isu penting sebenarnya antara kita dua negara, antara Indonesia dan juga Malaysia. Tahun 2025 nanti ini seperti apa sih prosesnya? Apakah sekarang ini sudah ada proses yang lebih enak lagi berbicara masalah batas wilayah yang selalu digembar-gemborkan oleh banyak orang berbicara antara Indonesia dan juga Malaysia? Saya mau dengar dari Bang Syahril sebenarnya sampai saat ini seperti apa prosesnya? Berkenaan tentang isu-isu regional seperti keamanan, maritim dan migrasi. Kita telah mewujudkan beberapa mekanisme di peringkat ASEAN. Contohnya ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime. Ini untuk mengatasi masalah jenayah rentas sempadan. Ini tidak boleh dilaksanakan oleh satu atau dua negara. Ini harus dilaksanakan secara bersama oleh 10 negara ASEAN. Ini kita perlukan satu kerjasama yang cukup erat. Jadi mekanisme ASEAN yang telah dipersetujui selama ini, seperti yang ditekankan oleh Perdana Menteri Malaysia baru-baru ini, kita harus memastikan mekanisme ini tidak tinggal hanya pada kertas. Kita harus laksanakan, kita harus memberi makna kepada mekanisme-mekanisme yang ada ini. Kita sendiri harus percaya kepada keampuhan mekanisme ASEAN untuk kita menyelesaikan masalah. Kalau mekanisme itu kita fikirkan tidak bersesuaian, kita cuba perbaiki.
Dan kita tidak harus mengambil tindakan-tindakan bersifat unilateral untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu. Okey. Dan kalau berbicara tentang spesifik isu Maritim. itu sendiri, perbincangan saya rasa telah cukup matang di peringkat negara-negara ASEAN, telah banyak persetujuan-persetujuan, dan ini adalah satu isu yang sangat kompleks. Kompleks yang saya kata melibatkan undang-undang, Betul. yang melibatkan kepentingan-kepentingan negara yang berbeza. Jadi isu ini tidak boleh diselesaikan dalam masa yang singkat. Tapi kita harus ada persefahaman negara ASEAN. Walau apa pun yang berlaku, kita terus kekal di meja rundingan. Itu yang akan ditekankan semasa Malaysia menjadi pengurusi ASEAN pada tahun 2025. Oke. Nah, ini jawabannya kalau bahasa Indonesianya adem ya. Jawaban dari Pak Syahril sebenarnya, karena apapun itu memang seperti Bang Syahril katakan, itu memang harus selesai di meja perundingan. Dan ini bukan berbicara masalah hanya Indonesia dan Malaysia, tapi melibatkan 10 negara yang ada di ASEAN ini sendiri, begitu ya Bang Syahril ya. Baik, kita coba untuk jawab pertanyaan yang sudah masuk dari pendengar kita Yofi di Kapten Muslim. Halo Bang Jaki, selamat pagi. Selamat pagi. Saya mau nanya program apa ya yang akan diunggulkan di Malaysia di bidang pariwisata jika nanti memang di tahun depan menjadi tuan rumah ASEAN 2025. Sebenarnya pertanyaan ini sempat harus kita skip, tapi mungkin sedikit mungkin ya bisa mengasih bocoran kali ya mungkin ya Bang Syahril berbicara masalah pariwisata, karena kalau dilihat sekarang ini Indonesia terutama orang Medan yang seperti saya katakan di awal tadi, kalau dilihat perjalanannya 1 tahun itu barangkali belum mungkin ke Jakarta. Bisa dikatakan jarang. Tapi kalau ke Malaysia barangkali bisa berkali-kali gitu loh berbicara masalah Pulau Sumatera ini sendiri. Nah, mungkin pertanyaan ini dibutuhkan oleh Yopi pendengar kita di Kapten Muslim. Seperti apa Bang Syahril? Terima kasih pada yang bertanyakan soalan itu tadi. Memang salah satu keunikan ASEAN, dan saya rasa mungkin ada faedah antara faedah yang secara langsung bila kita ada penggiliran menjadi pengurusi ASEAN itu sendiri. Kepengurusian ASEAN itu sendiri adalah satu peluang ataupun satu opportunity untuk negara-negara ASEAN menonjolkan keistimewaan negara ASEAN masing-masing. Dan Malaysia memang akan mengambil kesempatan ini untuk kita terus mengukuhkan industri pariwisata, industri tourism kita, untuk kita menarik lebih ramai pelancong-pelancong ke Malaysia. Yang kita bincangkan sebentar tadi itu lebih kepada aktiviti-aktiviti di peringkat kita panggil track 1, di peringkat pegawai, di peringkat menteri semua. Tapi pada masa yang sama kita akan ada juga aktiviti-aktiviti yang dipanggil track 2 daripada CSO, daripada NGO bersama-sama dengan badan-badan kerajaan di Malaysia untuk melaksanakan pelbagai aktiviti-aktiviti untuk menarik pelancong untuk terus datang ke Malaysia. Ini saya bagi contoh, mungkin saya recall apa yang kita laksanakan sewaktu 2015 lalu, yang mana kita melaksanakan, kita membuat beberapa program. Contohnya kita menonjolkan keunikan beras di negara-negara ASEAN. Kalau kita lihat logo ASEAN itu sendiri adalah terdiri daripada padi. Logo ASEAN itu sendiri daripada padi. Jadi kita menekankan bahawa salah satu kebersamaan negara-negara ASEAN itu adalah beras. The rice that binds us together. Ini salah satu program untuk kita menonjolkan keunikan negara-negara ASEAN untuk mereka datang ke Malaysia, negara ASEAN atau juga ke Malaysia. Dan kebiasaannya memang sewaktu sebuah negara itu menjadi tuan rumah, memang akan ada banyak acara-acara sampingan untuk menyambut kepengurusian ASEAN itu sendiri. Jadi saya kira 2025 ini adalah harus mengambil kesempatan untuk datang ke Malaysia untuk menyertai program-program yang akan dirancang. Saya tak boleh banyak masanya belum masanya, benar. Malaysia hanya akan menjadi pengurusi pada Januari nanti. Nanti saya kira bila hampir nanti baru kita umumkan program-program apa yang akan kita laksanakan untuk menarik lebih banyak tourism ke Malaysia. Pelancong datang ke Malaysia. Ini berkaitan dengan ASEAN. Pada masa yang sama saya kira promosi tourism Malaysia terus berjalan. Jadi saya kira semakin banyak,
berdasarkan statistik saya melihat dari Januari hingga Mac sahaja sekitar 500,000 pengunjung Indonesia telah ke Malaysia Wow. untuk dari segi untuk mendapatkan perawatan. Daripada jumlah itu 60% daripada Pulau Sumatera. 60%-nya dari 60% daripada Pulau Sumatera ya. Dan hampir majoritinya dari Kota Medan. Jadi Oke. Bapak kata tadi Betul, memang mereka betul. mungkin lebih kerap ke Malaysia daripada Malaysia. ke Jakarta. Benar. Nah, ini sebenarnya menjadi isu penting walaupun sebenarnya dalam jangka waktu saya kemarin sempat berbincang dengan salah satu dinas pariwisata provinsi, itu juga tidak sedikit banyak pelancong Malaysia yang datang ke Indonesia. Sepertinya seimbang ini antara dua negara ini sendiri sebenarnya. Cuma barangkali kalau Indonesia banyak berkunjung ke Malaysia mengambil medical mungkin dan hampir 60% itu dari Sumatera. Ini kan suatu hubungan yang memang benar-benar harus dijaga oleh kedua negara ya Bang Saril ya. Karena sebenarnya saling membutuhkan seperti Mas Saril katakan tadi. Kalau bisa sih sebenarnya kedua negara dan 10 negara ASEAN ini saling melengkapi. Apa yang kurang di satu negara ASEAN ini dilengkapi oleh negara ASEAN lainnya. Ini menjadi sangat penting sekali. Nah, 2015 Malaysia menjadi tuan rumah untuk ASEAN dan tahun depan 2025 ini menjadi tuan rumah lagi. Perubahan sosial, perubahan segala sesuatu kan berubah sebenarnya, termasuk tingginya tingkat teknologi, terus cara orang mendapatkan informasi, cara banyak orang untuk bisa mengetahui seperti apa promosi-promosi yang dilakukan. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya strategi komunikasi dan promosi bagaimana rencananya, plan yang akan dilakukan oleh ASEAN untuk menghadapi pengurusi ASEAN di tahun depan di bulan Januari di tahun 2025 Bang Saril. Dari segi untuk meningkatkan komunikasi dan promosi, saya kira kita tidak dapat lari daripada menggunakan internet itu sendiri. Betul. Menggunakan social media itu adalah saya rasa satu platform yang tidak dapat kita elakkan. Pandemik COVID-19 telah menyebabkan Mengubah ya semuanya. Mengubah cara bukan mengubah, mempercepatkan cara manusia untuk mendapatkan maklumat. Mereka lebih waktu kita dalam lockdown semua dulu semuanya beralih ke internet. Jadi trend itu kekal sehingga sampai selepas sekarang. pandemik. Betul. Jadi dikatakan acceleration of the internet penetration in Southeast Asia region meningkat dipendekkan kepada 2 tahun. Betul. Jadi lebih ramai generasi muda terutamanya yang telah menggunakan internet untuk mendapatkan maklumat. Jadi untuk meningkatkan visibility ASEAN Championship itu sendiri, tidak kita akan mempromosikan ASEAN itu melalui internet itu sendiri, melalui media-media sosial. Banyak platform tentunya. Banyak platform kita dari segi TikTok, dari segi Instagram semua. Itu antara kita mungkin promosinya akan lebih kepada media elektronik. Saya rasa itu adalah strategi yang cukup efektif ya. Dan kami seperti apa yang berlaku pada hari ini, semua perwakilan diplomatik Malaysia telah diminta untuk mempromosikan kepengurusian ASEAN oleh Malaysia pada 2025. Jadi kita akan terus perkatakan tentang perkara ini dan promosi itu satu yang kita harapkan sampai kepada mereka yang mungkin belum cukup kenal dengan ASEAN itu sendiri. Ya betul. ASEAN itu kadang-kadang terlalu jauh daripada masyarakat. Kita melihat gambar pemimpin berjabat tangan, menandatangani, bersalaman, tapi itu sahaja. Tapi maknanya tidak dirasai. Jadi kita harus pastikan apa yang dilihat di kaca TV itu dirasai. Contohnya kita ada ASEAN Scholarship, contohnya kita ada ASEAN University, ASEAN Scholarship ya. Kita ada ASEAN apa dipanggil kerjasama antara ASEAN yang mana boleh buat credit transfer. Kalau belajar di negara Malaysia boleh pindah ke Indonesia, bisa ke ya. negara lain. Okey. Jadi kita merasakan faedah untuk berada dalam negara ASEAN. Baik. Kita harus break lagi Bang Syahril, tapi nanti segmen ketiga saya mau tanya, ini kan populasi Gen Z banyak nih ya.
Nah, yang menjadi, homework-nya sebenarnya apakah mereka paham seperti Bang Syaril katakan tadi, apa sih ASEAN itu? Apa sih makna ASEAN itu? Tapi nanti di segmen ketiga kita akan kembali lagi dan di line telepon 0850 652 6077 saya ulangi di 0852 6077 9177 Anda bisa bertanya melalui WhatsApp atau juga telepon langsung ke kita. Sebelum saya break, saya ajak Anda untuk bisa follow Instagramnya Hotel Ibisal Medan Patimura untuk bisa mendapatkan informasi-informasi menarik seputar Hotel Ibisal Medan Patimura. Obrolan pagi kembali sesaat lagi.